pengen membahas sesuatu yang menurut gue penting untuk diketahui. Karena beberapa data gue soal Yohanes 4:24, 2 Korintus 2:16, terus Filipi 2 nomor 6, ini dibantahnya sama artikel. Lu kalau mau dialog sama gue kawan-kawan Kristen, bawa ayat pembanding. Kalau nggak punya diem, suntangan sama Kores. Biar gue ajarkan Yunani secara gratis. Kalau nggak punya data pembanding, mending diem. Gitu. Nah sekarang kita bahas soal abad ke-7 katanya ya. Abad ke-7 Kristen masuk. Sini loh, sini. Sejarah sabda.org ya. Sejarah. Iya, sejarah sabda.org. Perhatikan di sini. Orang-orang Kristen, tunggu. Orang-orang Kristen yang mula-mula menginjak bumi Indonesia sudah mempunyai biblos, namun biblos itu tak dapat dipahami oleh penduduk yang mereka temui di sini. Bahkan orang Portugis. Ini Portugis yang pertama ditulis sama sejarah sabda, woi. Kapan itu? Tahun 1644, abad ke-17. Lu jangan membohongi sejarah. Ini zaman digital, my brethren. Selamat datang di kebenaran. Yang bawa Kristen itu Portugis bersama dengan biblosnya. Nah, terus ini data ya. Sekarang ini yang perlu dipahami oleh kawan-kawan Kristen. Kapan Kristen mulai membludak di Indonesia melebihi dari 1%? Datanya ada di sini kawan-kawan. Nah, ini M. Sericles. Judul bukunya Islamisasi Jawa, ada di halaman 248. Perhatikan. Willis menemukan bahwa orang yang beralih keyakinan tersebut secara konsisten berasal dari komunitas abangan yang pada waktu sebelumnya mendukung apa? Mendukung apa? PKI. Jedar. Selamat datang di kebenaran. Kalian itu peranakan PKI berkembangnya, bukan peranakan Portugis. Thank you. Oke. Ada waktu Siapa 3 lagi? menit. Silakan. Saya atau Bang Jibril? Oke, Bang Jibril. Oke, kalau bisa lebih menjawab ke arah fenomena penambahan huruf yang disebutkan tadi surahnya. Saya bisa ulangi kalau teman-teman muslim mau diulangi. Silakan. Iya, paham. Iya. Pada kaget di bawah, pada kaget. Waduh, itu kebenarnya Iwan PKI. Enggak. Iya. Bang moderator tolong diiniin ya, diinform juga. Ini saya tunjukin tadi perbedaan di 67 sama di 67 sini itu cuma ini diulang lagi. Cara bacaan dia mau yang ini gundul, yang ini nggak gundul. Dia bilang ada puluhan ribu. Ini Quran gundul buah balul, ini enggak. Jadi kalau mau diributin itu nggak bisa gitu loh. Artinya tuh sama, udah diterangin tadi. Ya. Jadi tolong jangan diulang-ulang yang kayak gitu tuh kayak Allahu Akbar. Dah, nih balik ke Ararat tadi ya. Nih Gunung Ararat. Ya, katanya ada judi tuh di sini. Woi. Antum nih, judi itu di sini. Breh. Woi. Judi itu di sini. 311 km jauhnya. Nih. Ini Mount Judi. 300 km. Tuh, Mount Judi. Di gunungnya di sini. Judi lo mau bilang di sini. Kan, Mbak? Wah, memang kaum tersesat begitu. 300 km Mount Judi dibilang di sono. Kan habis itu ini nih Bible Study bilang ditemukannya di klaim judi. Woi, jadi lo bilang gunungnya di sini? Ya Allah, tukang tape makan celodeh, tape deh. Tapi terus mau ngasarin. Terima kasih Bang Jibril. Woi, gunungnya di sini, Gudi Cudi, bukan di sini nih Ararat nih. Tunjuk lagi. Mount Ararat. Di sini kudinya 300 km jaraknya. Bang Jibril dibilang gunung ini di sini. Nanti ya, Bang Jibril dikit saja. Aduh. Jadi mereka buta map juga ya selain buta sejarah ya. Capek banget ngejelasin ini. Ini dari Bible mereka loh. 6.500. Abis itu dikasih tahu lagi nih. Asphalt dan woods. Translate deh. Biar nggak ini juga. Baca yang bener dong. Abis itu soal Quran. Uthmanik. Baca breh. Does this Quran belong to the Khalifah of Uthman? The answer is no. Baca dong seterusnya. Good number of Quran yang sama ditemukan juga di Petersburg, Samarkand, Istanbul, dan 2 di Kairo. Having at times turn out different parts of Islamic. Jadi beda, ditemukan ada 6 dan ada darahnya. Khalifah Utsman.
Makanya ini genuine. Ya. Baca jangan sepotong-sepotong habis itu framing. Udah Oke. gundung salah, apa salah, capek gue. Silakan abang-abang. Minta dikit aja. Maha Saya benar mau Allah bertanya. dengan segala firman-Nya. Suara saya kedengaran? Kedengaran. Mantap. Oke, Saya mau- baik. Untuk menimpali apa yang dikatakan Erben, ini ya, kata pendeta Erben S2 Teologi yang kaleng-kaleng, semakin terjadi perdebatan ini semakin banyak orang murtad. Adalah bunuh diri bagi Oten untuk terjun ke dunia perdebatan ini karena semakin membuka kedok ajaran pagan dalam kitabmu. Teman-teman sekalian, banyak sekali orang-orang yang menjadi agnostik minimal, bahkan ateis, dan alhamdulillahnya mendapatkan hidayah Islam karena mengetahui bobroknya ajaran pagan yang menjadi alat politik Romawi yang ternyata telah dikonspirasi dan dimanipulasi dalam sejarah. Tuhan pagan ya, Tuhan domba, Tuhan dalam wujud yang mengerikan tergambarkan dan disamarkan dan mereka imani. Dan yang terakhir dari saya, Kristen-Kristen yang mengetahui dan semakin belajar dari perdebatan seperti ini, terima kebenaran, baca kembali apa yang kami sampaikan, bukan fitnah dan bukan framing, bahwa ajaranmu adalah sebuah ajaran yang dibebani dengan tradisi dan narasi Habis waktu, pagan Bang dari Ali. A sampai tanpa Z. mengurangi rasa hormat, waktunya habis Ustadz Ali. Oke, Baik, saya serahkan kepada selamat datang di Oke, ajaran pagan. Cita, berapa kali putaran lagi kita sampai ke closing statement? Citos, Silakan teman-teman, ini sudah jam 22. ini sudah jam. bentar. Enggak, Aku saya mau tanya dulu, jawab Bang. sebentar Aku saya mau mau bicara dengan yang Citos pakai dulu. pagan ini. Sebentar, Sebentar, saya ya. dengan Citos Baik. dulu. Nanti di Mbak- waktu Mbak Anda. Rifa, Oke. kawan-kawan Kristen. Mbak Rifa, izin Mbak Rifa ya, izin Mbak Rifa. Jadi ini Berapa kan waktu? kami menjawab ya. Setelah itu mungkin teman-teman Muslim bisa closing statement, baru kami closing statement sesuai dengan kesepakatan di awal tadi. Kores sama Bang Jibril Boleh. sepakat? Oke ya. Karena kita masih ada Kores- momen lagi. Kita Bang besok Ali, Oke. Udah iya, Bang udah overtime. Ardiansah? Udah overtime. Tadi kan 2 jam, ini udah 2 jam 49 menit. Oke. Enggak, Bang Ali masih mau ikut atau masuk Bang Ardiansah? Dan closing saya ke Bang Ardi aja. Sisa Oke, closing. boleh. Nanti. Oke, berarti. Kayaknya Berarti Bang Jibril kasih ke Bang Ardiansah ya. kalau mereka mau Closing ya, tumpuk-tumpuk gunung, saya males Uni. Bang Ardi aja. Oke, Setelah ini bentar. tinggal closing Muslim. Saya mau bicara pagan dulu nih, pagan. Sebentar dulu Erben, nanti ada waktu kamu Erben. Kita lagi mendilkan biar kita nggak sampai pagi diskusinya Erben ya. Saya mau dengan Cita biar kita selesai kapan gitu. Dan saya juga atur dulu. Kita ada berlima Muslim di sini. Nah, Bang Jibril mundur dari closing statement, Bang Ardiansah maju ya. Siap. Oke. Berarti Strike to the setelah point. ini, Uni, setelah ini Muslim cuma closing statement, tidak boleh bernarasi lagi. Udah nggak ada closing Bang, karena kita ada 2 sesi lagi diskusi dengan teman-teman kita ini tentang hal Oke, yang oke. sama. Oke. Minggu depan Sabtu, minggu depan Jadi dan mereka, Sabtu minggu depannya mereka lagi. sekarang coba bebas bernarasi dan kita nggak boleh merespon gitu. Kemarin kita Dan juga kami disku- menjawab. Oke, biar Iya adil, kemarin biar juga adil. seperti itu Bang. It's okay. Nanti Kita masih ada sesi. waktu masing-masing. ini terakhir Bang Ali. Kalau kita Oke, menanggapi aku mau terus bicara kan. dulu. Sebentar Pagan ini. dulu, waktunya belum Erben, waktumu belum. Sabar dulu. Ya. Birahi, Jadi birahi. gini ya, karena kita tidak mungkin selalu menanggapi. Kita harus closing statement. Tadi kan sudah dibilang kemarin bergantian closing statement. Kemarin siapa duluan ya? Bergantian. Hari ini pun bergantian. Besok kita bergantian, posisinya pun ditukar. Kita ada 4 sesi, jadi adil semua. Dapat 2 kali. Misalnya kita 2 kali closing statement di awal, 2 kali statement terakhir, begitu. Jadi fair ya, 4 kali. Dan memang sesi diskusi ini 4 kali ya. Ini sudah 2 kali dengan hari ini, kemudian minggu depan lagi, kemudian minggu depannya lagi. Buat teman-teman dipersiapkan tentang data-data yang sudah dibahas kali ini, karena besok akan ditekankan kembali. Nah, sekarang closing statementnya Bang Jibril mundur, berarti Bang Ardiansah maju berarti ya. Loh, kita tanggapi dulu dong. Closing statement. Iya Erben, saya mau dealkan dulu dengan Iya, Le. Kita tanggapi dulu. Boleh. Kita tanggapi. kalian setelah kita menanggapi selesai. dulu. Itu wajar lah. Saya Jadi lagi kalau ngobrol memang dengan mau Bang bicara Ardiansah biar bahagian teratur ini. diskusi. menyembah binatang, ya pengikutnya agak berlagak Udah, binatang. Bang Kayak Ali, Erben ini. nggak akan berhenti nanti kalau Aku begitu mau bicara terus. Oke, pagan, aku bicara pagan. selesai.
Astagfirullah. Erben ini udah kayak oke, silakan Ini objektif forum diambil manusia, untuk RB, mereka. bukan forum Bahwa domba. ada closing statement setelah tanggapan dari kawan-kawan Kristen dan itu waktunya 8 menit Oke. dan masih ada 4 pertanyaan dari kawan-kawan Muslim yang belum terjawab dan pertanyaan dari kawan-kawan Kristen itu sudah terjawab semuanya. Silakan ketika ingin dikritik dari teman-teman Kristen, silakan waktu 8 menit tolong dimaksimalkan untuk 4 pertanyaan yang belum terjawab. Silakan. Aku mau bicara pagan. Rupanya orang-orang di Mekah di Arab itu menyembah batu. Di dalam Sahih, apa ini? Hadis. Di dalam Sahih Bukhari 4027. Kemudian di dalam Sahih Muslim 4222 dikatakan bahwa Muhammad mengenal batu-batu. Ini pagan. Kok bisa Nabi Muhammad sama dengan kaum pagan? Kemudian dalam bentar dulu tenang kau, ini bicara pagan. Ya, Musnad Nggak Ahmad apa-apa, biarkan saja. Nggak apa-apa, 5364. biarkan. Di sini dikatakan cium batu rukun Yamani dan rukun Aswad, hapus dosa si habis-habisnya. Apa hubungan pagan dengan batu-batu itu? Itu pertama pagan. Yang berikut saya mau tanggapi ini. Ini si Arthur, rupanya dia lahir 1880 dan meninggal 1934. Jadi sumbernya si kawan tadi itu untuk menyerang kekristenan telat. Sedangkan kitab Wahyu itu sudah dituliskan, sudah dikumpulkan oleh Justin Martin, muridnya Yohanes, tahun 100-an. Kemudian oleh Papias 130, Barnabas 140 dan seterusnya. Dan terakhir itu Eusebius tahun 275 sudah ada dikumpulkan kitab Wahyu. Tetapi kamu menyerang memakai data 1980 1934. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyerang kitab Wahyu. Tidak pernah berbicara tentang kitab Wahyu. Bahkan di dalam Sahih Muslim 14, salah satu rasul yang diutus oleh Yesus itu Yohanes. Yohanan, tafsir Ibnu Katsir surah Yasin 14. Artinya apa? Teman-teman muslim ini lupa diri, lupa kitab. Demi nafsu sampai ulamanya pun diperkaos. Jadi kalian itu bertobatlah kalian itu ya. Jadi ini rupanya ini aliran-aliran teolog liberal menjadi referensi. Kenapa? Saking rapuhnya kitab Quran, nggak bisa ngapa-ngapain menyerang kekristenan. Tapi kalian pakai buku-buku tahun abad sekian. Waduh parah ini. Boleh lanjut bro Duran. Oke, ya gue ya. Oke, tolong gedein dong. Tahu nggak kenapa Jibril kabur? Saya kasih tahu ya. Ini kan yang data yang saya pakai. Di sini jelas-jelas dikatakan, ya, jelas-jelas dikatakan mana sih yang itu? Ya, did this Quran belong to Caliph Uthman? The answer is no. Tapi dia tetap maksa seolah-olah ini. Tapi di bawahnya lagi dikatakan dari Umayyah. Maka itu dia kabur. Karena saya akan mengcounter dengan data yang saya bawa. Nih, lihat ya. Umayyah ini. Bisa baca gak sih dia? Umayyah. Buta huruf ya bro. From the, ya. Buta huruf Terus dia. Iya. Terus yang lucunya lagi, si Ali kan tadi bawa ini nih, Yesus Seminar. Dia kan bawa yang ini nih. Maka itu saya kadang-kadang ragu sama daya pikir mereka. Padahal jelas-jelas ya dikatakan di sini. Pause dulu. Enggak kabur. Iya, lo nggak kabur. Tenang Aku aja. aku mau bantah dulu sedikit si Kores tadi ya. Sebentar, Dia Bebe. membuat Di sini sedikit aja bro. jelas, ya. Bentar dikit. Kores katakan bahwa Kristen dibawa oleh Portugal. Dia salah. Bentar. Dewasa lah, Duran Kristen lagi itu bicara dibawa itu. bentar baru Duran. 645 Masehi, gereja sabar dulu, Assyria Duran. Timur itu di Tapanuli Tengah. Artinya apa? Si Biasa, Kores ini Duran. buta sejarah. Birahi domba Tetapi jantan Islam kalau itu lagi baru datang membuka itu memang harus 674. dilampiaskan, Itu Bro. di Sumatera. Jadi dengerin aja dulu, RP. Jadi Birahi kita dombanya lihat itu lagi ya. memuncak, gitu. Kita lihat Mas ini ya. Ali, Mas Ali, Oke. ini waktu untuk siapa ya Mas Ali ya? Ini hampir ke 10 kali loh Kak, saya warning Mas Maka Ali. itu data yang Ali Iya, bawa itu itu- datanya error semua. Padahal tadi dia udah jelas-jelas loh ngasih tahu ya. Teolog Lutheran itu udah mengkritik sangat keras ya dengan mengatakan itu adalah seminar Yesus adalah dari pendekatan ilmiah semu. Gitu loh. Emang udah dikritik sama Yang orang sesara? ini sendiri sama Lutheran. Iya.
aduh kesian. Terus dia bawa-bawa itu ya, judi ya. Bentar ya, gue buka nih Qur'anu nih. Dia ini demen banget lu ngelawan tafsir lu, padahal ini tafsir kemenak lu. Kok demen banget ya? Udah jelas-jelas dikatakan tadi apa? Hah? Surah 11 ayat 44 kan? Ini orang, aduh, maka itu dia kabur karena dia tahu akan gue counter dengan sangat keras ya, supaya dia malu gitu loh. Pakai ngomong what the heck segala macam, shit man. 44 ya. Ayat 44 ya. Yes, ya, betul nggak? Surah Hud 44 ya. Ini tafsir kemenak loh, tafsir Anda sendiri loh, hah? Di Ararat. Dude, Tafsir. are you fucking blind dude? Are you fucking blind dude? Nanti di band ada Come on. kata-kata itu. Sorry. Oh, tenang aja, Lim, Coba Cetas santai. diingatkan dulu pasukanmu Cetas. Ararat Turki loh. Izin, Loh, teman lo tadi lanjutin. ngomong Oke, kasar. silakan Lu Bro diemin. Jack. Iya, tadi Bang Jibril ngomong yang kasar juga dan kita nggak protes ya. Oke, ini ya teman-teman. Ini Oke, apa? tolong Minta tolong diperbesarkan. dibesarkan dong. Mbak Rifa, izin. Oke, ini ya teman-teman ya. Ini adalah apa? Mount Judi ya, atau Gunung Judi. Nah, kita lihat nih jaraknya dari Noah Ark ya. Dari Noah Ark itu berapa teman-teman? Nih, Noah Ark itu ada di sini, brother. Sementara Gunung Ararat di sini, Noah Ark, situs Durupinar di sini, Gunung Judi di sini. Ini berapa ratus kilometer, brother? Tuh, Gunung Judinya di sini. Berarti udah nggak sesuai sejarah, salah geografis lagi. Ini ya. Jadi di sini adalah situs Durupinar, ini Gunung Ararat. Ini lebih dekat, brother. Jadi lebih baik percaya tafsir deh. Tafsir tadi yang mengatakan di Gunung Ararat. Karena Gunung Judinya di sini. Oke ya. Dan menariknya ya, brother, teman-teman di bawah ya. Besaran, panjang dan besaran situs Durupinar itu sesuai dengan kitab Kejadian. That's it. That's the most proof that Bible benar-benar menjadi sumber sejarah. Ini kan ahistorik ini. Ahistorik ini. Gunung Judinya di sini. Oke, Lerben, lanjut Lerben. Oke, jadi nasihat saya sama teman-teman ya, manuskrip Quran satu pun tidak ada. Topkapi itu pun nggak itu disalin di atas salinan. Jadi manuskripnya ada kemudian ditempel. Bro Duran tunjukkan dong bro, manuskrip Topkapi itu yang ada tempelan. Stop dulu bro. Yuk, bentar. Nah, tunjukkan. Stop dulu waktunya bro. Itu perlu bro, Itu supaya sana. duar dulu ini. Coba bro, sana apa? tunjukkan. Di mute, stop. Itu Sana'ah. Oh ya. Itu manuskrip daripada Sana'ah. Ntar saya kasih lihat ya. Bentar. Saya buka bawah ini. Oke, sabar ya, biar dibuka dulu ya. Oke. Yuk. Oke ya. Ini lagi-lagi dari Islamic Awareness ya. Gedein dong. Ya. Islamic Awareness. Ini bukan yang tadi ya. Ini adalah Sana'ah ya. Kalau kita perhatikan ya, Sana'ah itu dia mempunyai paling best. Kata Erben. Ini kok yang dibuka Oh, sana. udah, Buran. Aduh, luar biasa loh ini Mbak Rifa. Aku Ya, ini kan yang Gimana nih, Mas disuruh Ali? buka sama Erben top Saya kaki, yang dibuka Ali, sana. tenang Li. Saya lagi selamatkan Erben, jangan malu di sini loh teman-teman Kristen. Ya. Biarin Ini aja yang Bang. disebut palimpes. Nanti Ya. waktunya Palimpes, diberhentikan Bang. dia mempunyai dua layer. Jalankan ya. waktunya Lihat, objektif, jangan ada yang salah. Bang Ali jangan diselah, nanti yang waktunya biru diberhentiin dia. itu adalah salinan yang bawah yang dihapus, lalu diganti dengan salinan yang warna ungu ini. Itu disebut dengan palimpes. Ya. Maka itu Sana'ah tidak akan bisa diteliti. Karena kenapa? Karena berbahaya. Ya. Karena ini dia mempunyai dua salinan tuh. Lihat ya, yang di bawah dan di atas itu berbeda, ya. Kalau yang di atas dia sudah mempunyai diacritical mark,
atau tanda baca, ya. Yang di bawah dia belum. Oke, di sini ada ya, menggunakan ultraviolet, ya. Jadi manuskrip Anda mana? Soft copy nggak jelas. Mana manuskripnya? Sana Hah? masih ada nih. Apa waktu itu habis terbakar semua atau dibuang ke Sungai Nil ya? Aku jadi heran juga kok nggak ada. Padahal manuskrip-manuskrip yang lebih tua daripada Quran banyak kali punya orang Kristen, tapi yang Muslim lebih muda kok nggak ada ya? Kenapa itu? Iya, di Apa- mana Musab Hafsah dan Aisyah? Iya. Musab Hafsah dan Aisyah di mana? Iya di mana itu? Seharusnya di kok? Musab Hafsah dan Aisyah itu ada kata sholat asar. Baru siapa yang menyuruh juga si Utsman untuk bakar Quran itu? Masa dibakar Quran? Baru kali ini aku tahu orang Muslim sendiri bakar Quran. Baru juga waktu di Kairo Mesir itu. Kenapa itu edisi Kairo 194 kok dibuang ke Sungai Nil itu? Kalian harus tuntut itu mereka yang membuang-buang Quran dan bakar-bakar itu tuh. Penistaan itu. Kenapa kalian nggak marah sama mereka aja tuh? Marah, sikat habis orang-orang kayak gitu. Masa kitab suci yang didikte oleh Allah langsung, yang sempurna, yang lengkap dan detail dan teliti, walau tidak teliti, kok dibakar sih? Harusnya kalian marah. Kenapa kalian nggak marah? Ali, marah kau Ali. Marah dulu kau sama mereka yang bakar dan buang Quranmu itu. Oke, waktunya habis. Dan sebenarnya sudah dijawab tadi sama teman-teman Muslim. Siapa dulu? Tolong sisakan Oke. saya Ini waktu ini tadi penting saya banget. nggak- Saya minta saya- kesepakatan dulu dari teman-teman. Ini waktunya Bentar, 2 bentar. menit. Ini kita closing 2,5 statement. menit, atau 3 menit. Bentar. Kita bagi-bagi waktu biar gini. Pera, siapa? Pera sama Saya masing-masing. boleh 3 menit, saya boleh? Oke, 3 menit. 3 menit Bang, kita Ya tunggu nanti sebentar, nanti tunggu sebentar, udah aduh, tunggu udah atau aduh, satu orang Enggak, orang closing statement 3 menit aja lah nggak apa-apa. mestinya kan Kita tadi juga saya boleh. nggak sebentar. Mestinya kan tadi saya nggak closing, tapi nama-nama disebut dan Ya. fitnah-fitnahnya nih Nggak mapnya. apa-apa, nggak apa-apa. Bang Ardi mau Kita- tunjukin yang itu bang? Bukan gini. Iya, Closing boleh. Saya statement, tunjukin, Bang Bang Ali Jibril. Saya tunjukin. Bentar, Biar bentar. Ivan Bentar dulu. dulu. ya. Izin dulu Teman-teman diam bentar. dulu. Coba kita dengar kata host dulu. Gini ya, kita kan closing statement. Jadi biar kita waktunya maksimal semua, setiap yang peserta atau narasumber yang muslim harus mundur 1 kalau masuk Bang Ardiansah. Kalau tidak tetap formasinya sama. 1 orang 3 menit, begitu juga dengan Kristen. 1 orang 3 menit nanti. Biar maksimal closingnya. Nah, karena banyak penekanan-penekanan yang harus disampaikan. Lagi pula, kita kan tidak bisa menanggapi lagi. Nanti kalian yang Kristen juga mau closing statement, kalaupun ada nanti premis dari mereka, tolong dicatat aja untuk disampaikan besok. Jadi kita continue, ya. Paham maksud saya teman-teman yang ada di sini ya? Oke, baik. Kores silakan ambil waktu 3 menit, Bang Jibril 3 menit. Ini antara Bang Ardiansah dengan Bang Ali. Saya mau tanya. Oke. Bagaimana? Saya bisa 1 menit juga boleh, nggak masalah. Atau langsung Karena saya harus Muslim closing ini. Langsung muslim saja nggak apa-apa, objektif Oke. semuanya. Muslim Tuh. semua, kemudian Gimana Oke, Bang sudah, gini Ardiansah aja. cukup waktu 2 menit? Sebang Ali saya- kita 2 Cukup, menit. saya 2 menit cukup. Saya 2 menit cukup. Oke. Gini ya, saya mulai saja. Begitu sudah 1 Oke. menit stop saya, ya. Siap. Ya udah, Tolong aku nanti dulu tapi objektif. aku dulu, Salali. Nggak apa-apa, Siap. Bang Oh, Kores, siapa saya dulu sedikit nih? aja. Karena saya minta Oke, waktu oke. 1 menit aja. Oke, 3 Oke, ya. menit per orang ini, silakan. Enggak, saya 1 menit aja. Kurang lebih lah. 2 Baik, ya. menitnya untuk Bang Ardiansah, objektif. Thank you. Oke. Closing statement dari saya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah atas mulut-mulut jahat kafir yang menistakan Tuhan. Apa ajaran penistaan Tuhan? Setelah kita baca perjanjian baru, kesimpulan yang bisa saya berikan teman-teman, dengarkan baik-baik. Ini adalah pengajaran penting yang tidak pernah diajarkan oleh pendeta-pendeta gereja. Ajaran yang mengajarkan penistaan kepada Tuhan. Tuhan yang transenden menjadi imanen, yang terbatas, punya daging, butuh butuh kencing. Setelah dihina Tuhan untuk terbatas berimanensi dalam keterbatasan tersebut, dihina lagi. Yohanes 1:29, lihatlah anak domba Tuhan, dihina menjadi binatang, berjenis apa? Domba. Domba itu nggak bisa kau artikan malaikat, Ben, tetap dia binatang. Binatang apa? Domba. Jenis kelaminnya tercatat dalam kitab Imamat 42, jika kau membawa domba betina domba penghapus dosa, bawalah betina tak bercelah. Yesus dikatakan domba. Dombanya domba apa? Domba betina. Disembelih sebagai penghapus dosa. Dimakan dagingnya, diminum darahnya dalam liturgi jamuan kudus. Lalu nggak sampai di situ. Klimaksnya waktu adalah 1 menitnya berjalan, Bang mereka Ali sudah. katakan kematian Tuhan yang telah dihina senista-nistanya sebagai kematian terkutuk. Galatia Waktu Bang Ali 3:13. sudah selesai. Baik, itu kesimpulannya ajaran pagan. Maka silahkan murtad dari Kristen sekarang, jangan lama-lama. Habis bang, habis bang.
Oke, habis banget. Habis. Silakan Bang dulu. Diansa. Saya mau tanya dulu, ini saya mengcounter atau saya closing aja biasa ya? Nah, Gimana nih? Closing statement, closing. Closing Kita aja, ada oke. konten lagi, kita closing. Boleh sambil Oke, konten saya- juga boleh, karena kita kan continue. Saya Oke, sebentar ya, saya buka dulu. Oke. Kalau Saya enggak langsung tunjukkan. ke Perah aja dulu, standby aja dulu 2 menit untuk Ini Anda nanti. udah. Atau sekarang? Ya sekarang ya. Oke. Oke, saya akan closing statement. Jadi saya luruskan ya, Pak S2. Jadi begini caranya menunjukkan data yang ditanyakan oleh Uniriva. Ini adalah disertasi saya. Di sini saya tuliskan Circuit Training Development, ini judulnya. Kata-katanya gini, Circuit Training is a method of fitness dan bla 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 ya. Kemudian Uniriva tanya, mana kutipannya ini? Komis.nd. Sekarang saya tanya, di mana sumbernya? Kita buka di sini. Nah, ini sirkuit training. Nah, di sini ditunjukkan kemudian di sini, ya. Kemudian di sini sebentar. Ini caranya Ben. Kalau kamu ditanya, ya. Jadi mana? Nah, ini sirkuit training is a method fitness training dan lain sebagainya. Ada gitu loh. Jadi jangan kayak bocah Ben. Jadi ini dia ngambil dari mana? Dari sini. Ini kalau kita kulik, kita cari, ini ada juga gitu loh Ben. Jadi nggak usah pura-pura bego gitu loh ya. Kalau menurut saya sih gitu sih. Terus kemudian tadi saya juga ingin menambahkan sedikit bahwasanya yang dibilang Bang Jibril itu betul ya. Itu di pegunungan judi. Ini saya langsung punya ke penelitinya, Bender Frederick. Langsung penelitiannya ya kalau saya. Jadi bukan hanya teks di mana gitu. Ini nih, wood remains from Kudidak. Mountain Kudi, ya kan? Mountain range northern, the approximately 6.500 tahun yang lalu. Tuh, ini penelitian ini. Jadi gini ya, kalau cara menunjukkan data itu jangan hanya ditunjukkan data sekundernya, langsung data primernya, langsung ke penelitiannya si dia. Begitu, saudara-saudara yang terkasih, semoga ditangkap dan ditahan oleh Tuhan. Lanjut. Oke, siapa lagi? Perah, Asik, waktunya kores asik. Siap-siap ya kawan-kawan ya. Kawan-kawan Kristen, ini aku akan membahas sedikit gitu. Tadi kan Erben bilang Arab menyembah batu, gua nggak ngerti kenapa ke sana. Tapi kita perhatikan dulu lah. Arab dulu menyembah batu ya. Oke lah ya hadisnya ada. Tapi Erben juga harus mengimani. Di 1 Samuel 23 nomor 9 ini ya, Daud berkata kepada siapa, Imam Abiatar, bawalah efod itu kemari, kan gitu ya. Terus berkatalah Daud, Tuhan ilah Israel, bla 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 gitu. Terus di 11 ya, jawab Tuhan. Jadi efodnya ini ngejawab nih, ia akan datang gitu kan, dibilang efodnya apa sih? Kok sampai dituhan-tuhanin sama si Daud? Nah kita lihat efod itu apa? Batu. Ya ini batu-batu semua. Lo Ben, ini batunya ngejawab lo Ben. Batu ngejawab ini lo. Ini Tuhannya Israel ini batu lo. Jadi sakti nih, penyembahan batu Israel, batunya ngejawab gitu. Beda sama orang Arab. Orang Arab zaman jahiliyah nyembah batu, batunya nggak ngejawab. Ini orang Israel nyembah batu, batunya ngejawab ini. Bisa gitu anjir. Astagfirullah. Itu Ben ya, itu Ben. Terus yang kedua Ben, ini Ben. Lu lihat Ben. Orang-orang Kristen yang mula-mula menginjak bumi Indonesia pada tahun 1644. Ini orang apa Ben? Ini orangnya Jodo Ferreira de Almeida. Dari apa Ben? Dari negeri Portugis Ben. Oi, si Ben ini gimana? Siapa yang ngomong Ben? Sejarah sabda.org. Jadi kalau lu mau bilang orang-orang sejarah sabda ini buta ya silakan Ben. Gue cuma ini ngejiplak gue Ben. Lu data gue mau dibantahnya sama artikel-artikel biblos. Orang sabda langsung gue suruh ngomong sejarahnya Kristen dari mana. Itu ya. Itu yang kedua Ben. Terus yang ketiga Ben. Ini yang mau gue bahas Ben. Dan kawan-kawan Kristen ya. Kita akan ulang lagi di sini. Ini harus diketahui nih. Walaupun orang Portugis memperkenalkan Kristen, tapi perkembangan Kristen itu didatangkan dari sini. Willis menemukan bahwa orang yang beralih keyakinan tersebut secara konsisten berasal dari komunitas abangan yang pada waktu sebelumnya mendukung PKI.
Kristen membludak zaman PKI. Di sini dikatakan nih, sebagaimana ditulis oleh Willis. Willis ini misionaris ya, misionaris di Bogor. Sabit pergolakan politik menuaikan panenan orang Indonesia bagi kekristenan. Dar, selamat datang di kebenaran. Jadi di sini juga dikatakan nih, politik jelas-jelas menjadi isu yang sentral di dalam gelombang peralihan ke keyakinan ini. Dengan kata lain, hal tersebut bukan sepenuhnya buah dari upaya penyebaran iman yang ambisius dari kaum Protestan. Gagal misionaris di Indonesia, Ben, sebenarnya, Ben. Tapi karena ada PKI ya, Kristen jadi banyak itu. Anyway, closing lah kita ya. Closingnya jadi kalian dari sejarah aja udah ngaco ke Kristenan. Zombie Kudus nggak ada. Aduh, ya udahlah, oke, nggak apa-apa. Thank you. Oke, siap. Mungkin Bang Jibril atau Bang Syarifah? Jibril, saya terakhir Siap. aja Bang Jibril. Oke, Bang Iya, Jibril, siap. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Ini permisi, menjawab permisi. yang- Aku mau nanya Bang Jibril, Mbak Rifa, ini masih ada waktu berapa menit? Maaf, ini bertanya ya, aku nggak nyela. 3 menit seorang untuk Oh, closing oke. Saya untuk Sorry, semua orang. 3 menit, Lanjut, Bang Jibril 3 sorry. menit. Nanti kalian 3 menit juga. Ya, silakan Bang Jibril. Kurang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi yang dia bilang di Islamic awareness nggak genuine lah, inilah kan saya udah bacain tadi. Having times turn out different, itu ditemukan di 5 tempat. Ini diulang lagi. Abis itu genuine, abis itu baca terus. Iya, vowels that are from Umayyad times. Itu yang membuktikan. Jadi script, illuminations, dan markingnya menunjukkan vowels dari Umayyad times. Masa mesti diajarin sih kayak gini? Abis itu, dude, the fuck man, like seriously. Coba dibedain ya. Ini kodeksnya. Habis ini kodeksnya juga. Nah, ini tuh papirusnya yang tadi Abang tunjuk-tunjuk tuh. Ini papirusnya. Makanya papirusnya lebih tua. Mid first. Ya, yang Tokapi itu first, bukan mid first. Ya. Jadi ini kalau nggak paham juga gimana bedain papirus. Nih, ini papirus kalian. Ini papirusnya. Nah, tapi kalau kitabnya yang tadi itu sama dengan kodeks Sinaiticus kalian, gitu loh. Ini. Ya. Oke, tuh masih ada 1 menit 46 menit. Oke. Kita ke Ar-Arat. Yang tadi Abang tunjukin, yang di sini Ar-Arat nih, yang di gunungnya di sini, site-nya di sini lebih dekat ke Ar-Arat daripada ke Kudi. Dibaca, Bang. Noah Ark nih, tempatnya kayak gini. Nih ya, saya translate. Itu situs untuk orang bertamu, bukan situs tempatnya. Namun ahli geologis berpendapat bahwa ini hanyalah formasi limonit. Jadi bukan kapalnya. Kapalnya tuh ditemukan sama Frederick Bender. Ya. 1953 Kudi. Ya, yang di Ar-Arat itu situs orang untuk nontonnya, untuk ngelihatnya. Nih, lihat langsung TripAdvisor nih fotonya. Tadi Ini penelitiannya tempat- udah saya bawakan ya Bang. Ah, iya, makanya. Kok dia tiba-tiba bilang, "Ada di sini, ini tempat wisata." Ya. Kayunya di sini, ditemukan kayunya di sini. Nih. In the spring of 1953, Kudidag. Ya. Jadi kayunya ditemukan di sini. Situs orang nontonnya di sini. Masa kayak gini aja mesti diajarin sih? Abis itu ini datanya dari mana? Nih, Bible Study. Jadi kalian juga yang nemuin ini di Kudi. Kalau mau bilang nipu berarti penipu juga ini. Ya. Bahas tafsir. Kita nggak mengimani tafsir. Al-Quran dan hadis. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tema kita izin. Oke, silakan dijalankan waktu. Tema kita adalah kritik teks.
di mana kita membahas kritikan-kritikan yang muncul kemudian setelah adanya teks-teks yang diimani sebagai manuskrip kitab suci. Kita tahu ya, ada perbedaan antara autograf dengan manuskrip. Autografa adalah tulisan pertama yang dipercayai, yang kita semua baik sekolah ataupun non sekolah tahu, baik Islam ataupun Kristen sudah tidak punya. Pahami Duran ya. Jadi ketika Duran meminta autograf, salinan tulisan pertama dari para sahabat, tentu sudah tidak ada. Karena jangankan autograf, bahkan manuskrip kalian pun bisa kita teliti nanti apakah betul itu salinan-salinan itu ditulis oleh orang-orang yang ada kaitannya dengan kekristenan ya. Nah, Duran sudah akui bahwa Duran tidak tahu siapa penyalin manuskrip Duran. Nah, jadi jangan menuntut sesuatu yang kalian tidak bisa penuhi parameternya. Autograf itu dua agama ini memang sudah tidak memiliki lagi. Tetapi yang perlu kalian ketahui, Al-Quran tidak bersandar kepada autograf. Al-Quran terpelihara dengan hafalan berkesinambungan, bersanad dan mutawatir. Artinya tidak dihafalkan satu orang saja, tetapi banyak. Saya sebutkan salah satu penghafal yang dari zaman Rasulullah hidup, bahkan banyak yang masih hidup sampai di zaman Utsmani. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Sa'ad, Ibnu Mas'ud, Huzaifah, Salim, Huzaifah, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Amr bin As, Abdullah Ibnu Amru, Muawiyah Ibnu Zubair, Abdullah, 10 dari Muhajirin, kemudian 8 dari Ansor, Ubay bin Ka'ab, Mu'az bin Jabal, Zaid, Abu Darda, Anas bin Malik, dan Abu Zaid. Bisakah kalian sebutkan siapa nama penulis kitab kalian yang betul-betul bisa kalian validasi dengan data, by data? Kalau sumber primer kami adalah Al-Quran dan hadis, sumber primer kalian apa? Tolong tunjukkan sejarah yang ditulis oleh ahli sejarah manapun bahwa penulis kitab kalian adalah betul-betul orang yang kalian imani sekarang, Matius, Lukas, Markus, Samuel, siapapun itu. Tolong by ilmiah. Kemudian penulis Al-Quran Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muawiyah, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Khalid bin Walid dan Sabit, dan juga ingat Ibnu Mas'ud. Ingat di zaman Utsman itu mereka semua masih banyak yang hidup, bahkan yang bertentangan menurut kalian yaitu Ibnu Mas'ud pun masih hidup pada zaman itu. Dan perlu kalian ketahui, Sayyidina Utsman meminjam mushaf yang ditulis oleh orang yang sama. Ingat, penulis zaman Utsman dengan Abu Bakar orang yang sama dengan penulis zaman Rasul. Dia juga yang menulis, lalu salinannya diambil, bukan salinan. Penulisan pertama di zaman Abu Bakar diambil, itu yang dijadikan standar atau parameter. Dan ingat, kalau kalian mau mengatakan itu salah, tolong tunjukkan di mana kesalahannya. Mushaf dari Utsman yang ditulis oleh Zaid bin Sabit yang sama yang menulis di zamannya Abu Bakar. Lalu periodenya 3 tahun sebelumnya di zaman Abu Bakar, setelah Rasul meninggal, kemudian 10 tahun kemudian di zaman Utsman. 13 tahun jaraknya kodifikasi Al-Quran. Jarak kanonisasi kitab kalian dari penulisan, tolong tunjukkan kepada kami berapa ribu tahun, berapa ratus tahun ya. Dan kemudian metodologi apa yang digunakan? Kami metode heuristik. Apa itu? Pengumpulan data, dan itu diajarkan zaman Abu Bakar. Semua data dikumpulkan, semua hafalan dikumpulkan. Metode kalian penganonisasi metode baik. apa? Dari Jangan-jangan metode apa? Konsili atau voting atau konsensus. Oke, Terima baik. kasih. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya pikir teman-teman Muslim sudah selesai semua ya. Silakan kawan-kawan Kristen. Siapa yang mau? Oke. Tolong deh. Sebelumnya saya izin dulu, Bro Duran. Bang Objektif, tadi Bang Ali memberikan kesimpulan juga tidak? Memberikan konklusi juga tidak, Bang Ali? Sudah. Tadi Bang Ali sudah. Nggak apa-apa, dia Oke, 5 orang nggak apa-apa, bro. saya ulang ya. Ya. Berarti Bang Ali 1, Bang Jibril, Bro Kores, Bang Ardi, dan Mbak Rifa, betul? Ya. Yang memberikan Saya konklusi. tadi cuma 1 menit. Nah. Waktu saya cuma baca satu 2 menit. sama Oke, si baik. Mas Ali 1 menit ya. Cuma 1 menit. Iya. Oh, baik. Yang penting waktunya pas. Berarti totalnya berapa tadi Mas Objektif dari kawan Semua Muslim? 3 Izin aja. menit gini. Tetap 12 Cita-cita Ya. 3 menit itu Abang Ali minta 1 menit, kemudian Bang Ardiansyah 2 menit. Oh, baik. Ya. Ya. Jadi totalnya Sama 12 menit ya, Mbak? masing-masing pihak. Totalnya Oh, iya, memang siap. 3 Monggo, dikali ya, Bro. 4. Jangan Silakan. sok-sok playing victim di Komal Muslim. Gaya lama itu udah lanjut Pak. Iya betul, iya. Udah belum? Akan betul diakui itu. Iya, bro. Udah bro, ya udah. Silakan Tolong gedein dong. diperbesar dulu, Kak Rifa. Ya. Oke.